sudah diberi fatwa bahwa bunga bank haram oleh ulama. Ya, ulama Indonesia juga menyampaikan demikian, di internasional juga demikian, perbankan konvensional tidak masuk dalam list industri yang halal. Kemudian juga ada faktor goror seperti di asuransi konvensional, ya, bahkan juga perusahaan-perusahaan juga banyak pada judi. Negara-negara yang itu punya cara pandang demikian, kesehatan, saya punya beberapa datanya, itu dia berhasil menekan tingkat kematian, ya. Tapi secara ekonomi dia juga tidak kalah dengan negara yang itu mendahulukan ekonomi daripada nyawa. Saya punya beberapa catatan tentang itu. Tapi yang menarik adalah ketika saya mencari beberapa makanan halal di toko grocery, itu justru produknya dari negara yang mayoritasnya non Muslim. Wah, ya, luar biasa. Ya, misalkan berapa ini saus apa gitu ada halal itu dari Thailand malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa kembali ke podcast series Integrasi Ilmu provide by Center for Integrative Science and Islamic Civilization Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, disingkat CISIK UMY. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang satu tema penting, ya. Berbicara tema besar tentang ekonomi syariah, dan lebih spesifik nanti kita akan berbicara tentang membangun ekosistem halal. Di hadapan saya sudah hadir narasumber kita yang mulia, beliau Bapak Profesor Rizal Yahya SE, MSc, PhD, AKCA. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Prof. Pagi. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran di podcast series Integrasi Ilmu CISIK UMY, Prof. Dan pagi hari ini kita akan bicara tentang ekosistem halal dengan pandangan ekonomi syariah tersendiri. Ya, pertama, Prof, saya ingin bertanya dengan pertanyaan yang paling mendasar terlebih dahulu. Ekonomi syariah ini sesungguhnya bagian dari satu hal yang harus kita terapkan atau sekedar alternatif dari sistem ekonomi yang sudah ada saat ini, let's say yang konvensional. Silakan. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih undangannya, dan saya senang sekali di CISIK ini, lembaga yang sangat bagus dan diharapkan oleh UMY bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran didasarkan pada perspektif Islam, dan tidak hanya itu pemikiran tapi juga membangun peradaban. Center for Islamic Civilization. Baik, topik yang diberikan ini menarik. Tadi sudah sampaikan, ya, tentang syariah dan spesifik nanti membangun ekosistem halal. Ekonomi syariah, apakah ini sesuatu yang harus diterapkan atau ini hanya sebuah alternatif? Ya, tentu bagi Muslim, ya, ini sesuatu yang harus kita terapkan, harus kita perjuangkan. Walaupun belum menjadi mainstream, walaupun menjadi yang dominan, kita masih bisa dianggap yang marginal, ya, tingkat internasional. Bahkan di Indonesia sendiri juga ekonomi syariah kalau kemudian kita representasikan dengan perbankan syariah, yang itu memang awalnya banyak dipelopori oleh perbankan syariah, itu belum dominan, bahkan masih di dalam satu digit, yaitu 7,5% porsinya. Padahal penghuni negara kita ini Muslim. Ada Muslim mayoritas, ya, 85% mayoritas Muslim. Ini tentu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaan kemudian adalah apa sih sebenarnya ekonomi syariah ini bisa berikan? Nah, ekonomi syariah memang lahir ada dua hal, ya. Pertama, memang lahir dari concern sebagai seorang Muslim, banyak ilmuwan Muslim, kemudian juga
memberikan pemikirannya bagaimana mengembangkan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, itu Al-Quran dan Sunnah. Tapi juga ada elaborasi bahwa memang ada persoalan di ekonomi konvensional. Terkait juga dengan mekanisme dan sistemnya. Masalahnya adalah apa? Pertama utama adalah ketidakadilan. Ketidakadilan di sana, ya, yang itu lebih banyak memperkaya orang yang kaya, kemudian juga orang miskin semakin miskin. Tidak mendapat tempat yang tepat, difasilitasi untuk kemudian dia menjadi berkemampuan secara ekonomi dalam konteks keadilan. Eksploitasi yang luar biasa, ya, dari cara pandang kapitalis, dan itu menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, makanya kemudian ekonomi Islam tampil dengan nilai keadilan. Di samping juga ada kebutuhan bagi Muslim, yaitu untuk muamalah, ya, yang itu tidak didasarkan pada transaksi yang itu dilarang oleh Islam. Memang dalam ekonomi konvensional itu transaksi yang tidak sesuai syariat sangat banyak. Ada yang namanya riba. Ya, itu diperbankan, dan itu juga sudah diberi fatwa bahwa bunga bank haram oleh ulama. Ya, ulama Indonesia juga menyampaikan demikian, di internasional juga demikian. Perbankan konvensional tidak masuk dalam list industri yang halal. Kemudian juga ada faktor goror seperti di asuransi konvensional, ya, bahkan juga perusahaan-perusahaan juga banyak pada judi. Kita bisa melihat beberapa sponsor sepak bola itu adalah judi, ya. Nah, ini tentu bagi umat Islam bukan sesuatu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan. Nah, maka kemudian muncul konsep ekonomi syariah, baik sifatnya mikro maupun makro. Mikro di dalam organisasi seperti tadi model bisnis dari usaha, ya, yang bebas dari riba, goror, masyir, ya. Dan juga ekonomi makro dari sisi pengelolaan di pemerintah, kebijakan, ya, fiskal, kebijakan moneter. Nah, itu diarahkan pada nilai-nilai Islam. Nah, ada beberapa ciri dari ekonomi syariah di sisi makro, misalkan, ya, itu adalah dari sisi riba free, ya. Itu tentu di moneternya juga berdasarkan pada bebas dari riba. Dan kemudian juga penggunaan instrumen-instrumen, ya, sosial seperti wakaf, zakat, itu sesuatu yang didorong dalam ciri dari ekonomi syariah. Yang mana kekayaan tidak hanya berada pada segolongan orang saja yang kaya, tapi itu didistribusikan kepada yang tidak mampu. Zakat wajib 2,5% dibagikan. Di luar itu ada wakaf, ya. Dan di dalam historis cukup banyak juga bukti-bukti bahwa pendekatan dari ekonomi syariah itu bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Sebagai contoh, misalkan kita tahu namanya Al-Azhar. Al-Azhar di Mesir, ya, itu didirikan dengan konsep wakaf, ya, sehingga kita melihat Al-Azhar mampu, ya, memberikan beasiswa, kuliah gratis, dan bahkan juga memberikan untuk living cost kepada mahasiswanya. Banyak orang Indonesia kuliah di sana, kemudian mendapat manfaat di sana. Ini suatu bukti bahwa pendekatan ekonomi syariah mampu untuk kemudian memberdayakan orang-orang yang kurang mampu atau yang kemudian termarginalkan. Nah, ini yang kemudian coba diangkat. Walaupun dalam perkembangannya belum menjadi sebagai yang dominan atau mewarnai, tapi masih sebagai yang marginal. Itu kira-kira beginian, ya. Baik, terima kasih, Prof. Luar biasa, ini sebagai sebuah awal. Di sana ada dua hal yang sangat penting yang saya garis bawahi, bahwa ekonomi syariah ini hadir satu karena alasan normatif, kita sebagai muslim ada perintah dalam Al-Quran, juga karena ada praktek di lapangan, ya, yang dimana praktek-praktek ekonomi yang ada itu tidak melahirkan keadilan, kesetaraan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hanya saja di masyarakat kita ini belum menjadi mainstream, ya. Betul. Kadangkala melihat masyarakat saja melihat bank, ada yang syariah, ada yang konvensional, mereka sambil guyon begini, Prof. Syariah dan konvensional sama saja.
satu mencekik pakai rantai, satu mencekik pakai tasbih katanya ini. Nah ini kan pemikiran yang keliru yang kemudian harus kita masifkan bahwa membangun ekonomi syariah ini bagian daripada tugas individu, tugas sosial karena di sana juga ada efek sosialnya. Betul. Saya sedikit nambahkan. Baik, silakan Prof. Dalam konteks itu memang ada pandangan negatif ya. Dan juga ada beberapa lembaga keuangan syariah yang kemudian syariah itu lebih sebatas pada akad, pada fatwa ya, tapi tidak dikembangkan lebih lanjut. Nah kemudian dalam perkembangannya oleh akademisi, kemudian tokoh-tokoh agama juga, kemudian banyak dikaji juga untuk kemudian mengembangkan ekonomi syariah tidak sebatas memang pada fatwa, pada akad, tapi juga pada fikih gitu, tapi juga pada maqasid syariah, tujuan dari syariah, dan itu lebih luas. Nah, maka kemudian didorong dalam beberapa kajian, dalam beberapa riset ya, untuk kemudian lembaga keuangan syariah itu memperhatikan maqasid syariah. Itu yang banyak kajian dari Ghazali, As-Satibi ya, yaitu Hifzuddin ya, Hifzun Nafs, Hifzul Akal ya, Hifzul Nasal, dan Hifzul Mal. Nah, sehingga kemudian ada misi itu yang mesti diemban oleh lembaga keuangan syariah, yang itu Hifzuddin misalkan memastikan ya pegawainya, kemudian stakeholdernya itu terjaga dalam hal keagamannya ya, diberikan ruang untuk ibadah, kemudian difasilitasi lebih lanjut ya, fasilitas sebagai fasilitas, sehingga kemudian makin kuat keimanannya, ibadahnya. Itu tidak hanya bagi pegawai tapi juga bagi stakeholder, terutama nasabahnya atau kemudian konsumennya. Masuk juga kemudian ya Hifzul Akal, memberikan pelatihan, memberikan kalau bahasanya itu adalah literasi gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagian dari Hifzul Akal ya. Nah, itu kemudian diadopsi atau kemudian lakukan banyak oleh OJK, oleh Bank Indonesia, oleh pemerintah ya. Itu sebenarnya bagian dari ekonomi syariah yang itu kalau aware justru itu sudah embedded itu dalam lembaga keuangan syariah atau organisasi yang menamakan dia adalah berbasis Islam. Kemudian juga misalkan dalam hal Hifzun Nafs ya, melindungi jiwa. Ya, maka organisasi itu harus memastikan bahwa dia bisa hidup dengan layak gitu, sehingga kemudian nggak ada mestinya lembaga keuangan syariah atau kemudian organisasi basis Islam memberikan upah itu di bawah UMR, di bawah UMK, nggak boleh, karena itu kan gimana dia bisa hidup kemudian ya, itu nggak boleh seperti itu tuh. Nah, itu kan namanya juga menzolimi gitu ya. Nah, kadang pemikiran tidak sampai ke sana ya. Pemikirannya hanya ya sudah ya, saya kemudian akadnya sudah sepakati sesuai syariah, sudah, kemudian tidak mestinya. Juga kemudian ya Hizbun Nas itu dipenuhi. Kemudian Hizbun Nasal ya, keturunannya juga dijaga. Kemudian juga hubungan laki perempuan ya, sehingga kemudian menjauhi dari tindakan zina atau kemudian mendekati arah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Hizbul Mal. Nah, ini yang kemudian memang menjaga, memastikan harta itu sumbernya halal dan kemudian digunakan untuk yang halal dan yang baik juga. Nah, itu suatu yang mestinya harus menjadi embedded dalam organisasi yang berbasis syariah. Ditambah satu lagi pendekatan maqasid syariah yang itu memperhatikan aspek tingkatan dari maqasid syariah, yaitu memastikan itu yang daruriyat itu dipenuhi, yang hajiat kemudian satu hajiat, dan kemudian terakhir tahsiniat. Nah, ini cara pandang yang luar biasa diberikan oleh Islam ya, sehingga kemudian organisasi ataupun negara itu bisa berjalan pada koridor yang tepat dan benar. Ketika itu tidak ada, maka kemudian menjadi kacau. Yang prioritas tidak dilakukan, tidak diberikan, kemudian yang dana kemudian habis untuk sesuatu yang bukan prioritas. Ini yang sebenarnya kontribusi Islam yang sangat tepat untuk kemudian dipakai. Ya,
Gitu. Berarti tidak hanya berhenti pada akad saja Tidak hanya sebagai pada akad perbedaan Ya. ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, Ya. tapi juga di sana ada pertimbangan fikih Ya. dengan ijtihad yang harus terus berkembang ya Betul, Prof, karena betul. persoalan manusia hari ini, apalagi tadi literasi keuangan ini satu hal yang Ya. mendasar hari ini, dan yang paling penting adalah maqasid syariah Betul, juga harus ya. diakomodir dalam ekonomi syariah. Betul. Saya juga mencatat begini, ketika prinsip itu diterapkan dengan baik dan dasarkan, ya, siapapun dia, apakah dia Muslim atau non Muslim, lembaga Muslim tidak, dia akan maju. Oke. Ya, Islam memberikan prinsip itu. Jadi ekonomi syariah ini tidak hanya untuk Islam, Tidak hanya untuk efeknya dan dampaknya Ya. nanti. Satu contoh misalkan, waktu pandemi dulu, saya mencermati gitu ya. Di pandemi dulu ada perdebatan tentang apakah kita akan melakukan social distance, ya, pembatasan, ya, jaga hati-hati karena ada COVID, menyumbangkan nyawa. Kemudian satu sisi orang juga perlu makan dan kemudian untuk ekonominya. Ada negara yang kemudian kemudian mendahulukan kesehatan, social distance, kemudian ekonomi agak ditahan dulu, diberi pembatasan. Ada yang kemudian bebas saja gitu. Islam memberikan cara berpikir, ya, dalam maqasid syariah itu adalah, ya, mana yang lebih utama dulu. Tadi daruriyat tadi. Nyawa, betul, betul. Atau kemudian ekonomi. Atau makan. Ya. Nah, ketika itu dalam hal nyawa, ya, jangankan yang halal, yang haram aja itu boleh kok dimakan. Makfu ya. Iya, ketika itu berkaitan nyawa dia berada di hutan, dia boleh kok makan ular, makan binatang buas, yang itu diharamkan. Karena mengutamakan nyawa. Nah, dalam pandemi begitu juga. Cara pikirnya adalah kesehatan itu didahulukan, ya. Kemudian ekonomi belakang, karena itu nyawa terkait dengan nyawa. Ekonomi kan sifatnya ubah. Yang haram aja boleh kok kita ini itu diabaikan karena darurat. Begitu cara pandang. Dan kemudian saya melihat negara-negara yang itu punya cara pandang demikian, kesehatan, saya punya beberapa datanya, itu dia berhasil menekan tingkat kematian, ya. Tapi secara ekonomi dia juga tidak kalah dengan negara yang itu mendahulukan ekonomi daripada nyawa. Saya punya beberapa catatan tentang itu. Artinya maqasid syariah itu pegangan yang sangat bagus, ya, bagi kita, dan kemudian itu kita dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah juga waktu pandemi itu Muhammadiyah memegang pendekatan tersebut. Sehingga Muhammadiyah, ya, kita social distance, maka kemudian boleh sholatnya berjarak-jarak, walaupun ada yang bilang nggak boleh sholatnya. Ya, gitu cara pandangnya. Kemudian relatif selamat cukup banyak, walaupun agak terlambat waktu itu Indonesia menggunakan. Ketika maqasid syariah dipakai, Islam pakai, kita jadi survive. Lebih baik kita. Gitu kira-kira. Terima kasih Prof. Ini membuka wawasan kita bahwa saat kita menerapkan sistem Islam tidak hanya berdampak secara mikro tapi juga makro untuk semua orang. Berpindah ke pembahasan selanjutnya Prof. Tadi kita sudah memulai soal ekonomi syariah, kemudian dari dulu praktiknya adalah upaya untuk melawan hal-hal yang sifatnya riba, maisir, goror dan lain-lain. Sekarang ada praktik-praktik baru, yaitu bagaimana mengembangkan halal ekosistem ini. Sebenarnya halal ekosistem ini letaknya nih di mana ini Prof, dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Baik, halal ekosistem itu sesuatu yang menjadi concern kita pastinya, ya. Kalau kita perhatikan pada halal, berarti semua yang haram itu kita harus tahu apa saja, dan kemudian tidak akan melakukan. Makanya kemarin tadi ketika saya diberi topik tentang ekosistem tanpa riba, saya kemudian mengusulkan bagaimana kalau kita bahas yang lebih luas, itu halal ekosistem halal. Ya. Dalam hal historis dari sisi pengembangan ekonomi syariah, memang awalnya itu banyak didorong oleh kebutuhan pada perbankan syariah. Memang di Timur Tengah punya uang banyak, kemudian biasa ditaruh di bank Swiss, di Eropa, kemudian bunganya nggak diambil, kemudian bunganya dipakai untuk yang oleh orang-orang agama lain bahkan dengarnya gitu ya. Nah, karena dia nggak mau. Nah, kemudian mereka, kalau gitu kita perlu membuatkan lembaga keuangan syariah sendiri untuk perbankan. Makanya kemudian didirikanlah kemudian
kayak Oki, ya, lembaga keuangan syariah. Pun dulu awal-awalnya itu sudah ada tuh Midgamir Bank itu di Mesir gitu, dan kemudian dikembangkan bank tanpa bunga itu Midgamir dengan model bagi hasil. Nah, kemudian dalam hampir semua negara kemudian membentuk bank syariah. Malaysia tahun 84, Indonesia 92 dengan Bank Muamalat masing-masing, dan masing-masing mengembangkannya. Tapi dalam perkembangannya itu bank syariah itu nggak cukup, ya. Dan juga bahkan di Indonesia sejak 92 itu naik porsinya sedikit sekali. Sampai 2010-an itu masih 5%-an. Sekarang pun hanya 7,45% di porsinya. Jadi di bawah 10%, di bawah 2 digit tadi saya katakan. Nah, kemudian itu dipandang, kenapa itu? Karena fokusnya pada perbankan. Sehingga kemudian itu tidak menjadi berkembang. Nah, dipandang kalau akan berkembang kalau ekosistemnya dibangun. Ekosistem yang dibangun adalah ekosistem halal. Nah, di beberapa dunia pun juga secara kesadaran masyarakat juga semakin meningkat dengan hidup halal lifestyle. Ya, lifestyle. Jadi halal menjadi gaya hidup sekarang. Ya, nah di masyarakat juga ada itu, ada fashion, ya, pakaian yang dulu orang tidak, ya, saya sedikit tuh pakai jilbab. Saya masih ingat tuh waktu saya kuliah SMA, ya, tahun 80-an akhir sampai 92. Masuk kuliah pun juga sedikit yang itu pakai jilbab. Tapi sekarang sangat banyak Anda lihat pakai jilbab, ya. Nah itu dari sisi konsumen ada perubahan cara pandang, cara pikir, ya. Sehingga ini enggak cuma di dalam keuangan saja, di luar pun juga ada, ya. Termasuk kemudian hal produk makanan sudah mulai. Yang paling mencolok memang itu di fashion, ya. Di fashion dan makanan tadi. Dan kemudian juga sudah mulai ada halal kosmetik. Yaitu promotornya itu Wardah, ya. Wardah. Dan dia memang brandingnya halal kosmetik. Walaupun sekarang dia tidak sebatas tetap halal menjadi pegang dia, tapi dia kemudian menjadikan lifestyle untuk kemudian gaya hidup bagi masyarakat. Nah, dengan inovasi-inovasinya. Tapi ternyata, ya, dari sisi bisnis beberapa yang kemudian menggunakan pendekatan halal itu menjadi kompetitif yang bagus ternyata di beberapa. Wadah dulu bukan pemain besar. Dia hanya awal tahun 80-an, ya, 90-an, ya. Subakat dan Harriet Subakat. Itu yang dulu adalah Revlon, L'Oreal, ya, dari Prancis segala macamnya. Tapi dia konsisten terus. Dia bangun, ya, bisnisnya. Diajak juga mahasiswa, diajak kemudian masyarakat segala macamnya. Dan sekarang Wardah itu top, nomor 1 itu. Market share dia sepertiga dari total market share dia menguasai. Yang lain kecil-kecil, dia top market leader dia sekarang itu. Artinya, ini di luar keuangan syariah itu sangat besar perannya. Nah, kan kemudian ini kemudian dipandang sesuatu yang bisa untuk mengembangkan keuangan syariah juga. Dan kemudian memang cara pandangnya jangan kemudian kita keuangan syariah saja, kemudian harus semuanya. Dan sebenarnya Indonesia juga sudah punya modal juga. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada lembaga keuangan, ada pondok pesantren, ada sekolah, ada perguruan tinggi Islam. Nah, itu kan sebenarnya sebuah entitas-entitas yang itu bisa kemudian bergerak arahnya sama kepada berbasis Islam gitu. Maka kemudian kata kuncinya kemudian adalah halal ekosistem. Ya, halal ekosistem. Walaupun secara institusi, ya, itu kemudian ditangkap oleh pemerintah dengan ada KNKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Jadi tidak hanya keuangan saja, jadi sudah ada kata ekonomi. Nah, mulai kalau dulu memang bahasanya cuma keuangan syariah, tapi ada ekonomi. Secara khusus juga ada, ini bagus juga di Indonesia dan sepertinya cuma di Indonesia. Satu-satunya bank yaitu bank sentral yang itu kemudian tidak hanya ngurusin keuangan tapi ngurusin ekonomi, itu Bank Indonesia.
justru malah Bank Indonesia ya mungkin karena Bank Indonesia termasuk yang awal-awal dia sangat pionir lah untuk mengembangkan keuangan syariah. Dia sangat mendorong, sangat suportif, dan kemudian dia kemudian tidak hanya kemudian masalah keuangan tapi sudah ekonomi. Sehingga jadi direktoratnya sudah ada Direktorat Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kalau dulu namanya Direktorat Perbankan Syariah. Kemudian diganti menjadi Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sehingga kemudian coveragenya tidak hanya perbankan, tidak hanya keuangan, tapi juga ekonomi. Makanya dia turun sampai ke pesantren. Bahkan dia yang mensponsori akuntansi untuk pesantren segala macam. Ini bagus, luar biasa. Dan saya pikir ditambah lagi dengan kemudian Bank Indonesia tidak lagi ngurusi pengawasan, dia fokus ke moneter, pengawasan pada OJK sejak tahun 2013 ya. Nah, kemudian Bank Indonesia terus melakukan kerja-kerja dengan masyarakat mengembangkan ekosistem halal itu. Dan tahun 2019-2014 ada kemudian Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah 2015-19, kemudian 19-2024 Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah sudah ada, dan itu bahasa menjadi bahasa, saya pikir itu akselerasinya sangat bagus pada waktu itu. Dan memang waktu itu kita memang tertinggal dan agak maju kita belakangan dengan adanya akselerasi itu. Oke, baik Prof, luar biasa nih. Berarti ekonomi, istilah ekonomi ini adalah semua aktivitas kita ini yang dampaknya nanti di sana ada dampak materialnya dan harus dibangun lewat halal ekosistem tadi ini, betul, Prof ya. Betul. Ya, itu kata kuncinya, halal ekosistem. So kemudian menjadi bahasa bersama, menjadi gerakan bersama gitu ya. Dan pelaku utamanya adalah para individu Muslim, harus bangga tadi soal ada kelompok Islam, ada warga masyarakat Islam, harus bangga dengan itu, Prof ya, karena kadang-kala juga ada sebagian orang Muslim tidak terlalu semacam mereka alergi dengan istilah halal, syariah dan lain-lain sebagainya. Berarti halal ekosistem ini pertama kali harus menjadi kebanggaan setiap umat Islam dan nanti didukung oleh institusi, kelompok-kelompok masyarakat. Ya. Oke, Prof. Saya nambah sedikit. Oke, baik. Saya pernah tinggal di Scotland, United Kingdom waktu S3 tahun 2009 sampai 2013. Saya kalau belanja nyari makanan halal, ya itu memang ada halal meat itu biasa memang teman-teman di India, Pakistan. Tapi yang menarik adalah ketika saya mencari beberapa makanan halal di toko grocery, itu justru produknya dari negara yang mayoritasnya non-Muslim. Wah, ya, luar biasa. Ya, misalkan berapa ini saus gitu, ada halal itu dari Thailand malah. Oke. Justru mereka yang lebih duluan sadar, Prof ya, bahwa ada pasar yang sedang mencari halal ekosistem tadi. Betul ya, makanya loh kok bukan produk Indonesia nyampe di sini itu, ya malah Thailand gitu produknya tuh sampai ke UK dan termasuk juga daging. Daging itu banyak itu justru malah dari New Zealand dan mereka itu halal meat itu kirim ke seluruh dunia itu. Dan New Zealand ya sangat concern dengan itu dan dia tahu betul itu dan dia manfaatkan itu, dia malah mengembangkan halal ekosistem di sana. Karena kalau tidak bisa dia kembang, nggak bisa itu sebagai ekosistem, nggak mungkin. Dia membuat standar halalnya, kemudian ya membuatkan comply dengan standar halal, dan kemudian juga penyembelihnya dia impor, dia datangkan dari berbagai negara, kemudian disembelih dan kemudian dia perhatikan betul packaging segala macamnya sampai dikirim ke negara. New Zealand luar biasa dia. Berarti pengalaman Prof ini seperti menemukan Islam di barat, menemukan Muslim di timur. Ya, itu juga betul. Bahkan dalam taraf ekonomi, ya, dalam taraf kehidupan halal ekosistem. Baik, Prof. Lanjut, Prof. Soal membangun ekonomi yang halal, ekosistem yang halal, ini kan juga salah satunya adalah perlunya ada pembiayaan. Dan pembiayaan tadi lembaga keuangan tadi, lembaga pembiayaan syariah dan konvensional ini masih terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat ini. Nah,
di mana letak perbedaannya dan bagaimana kita meyakinkan sebagai pelaku yang hidup dalam ekosistem halal ini untuk memilih perbankan syariah ini. Kalau kita namakan kita lembaga berbasis Islam UMY ya, mestinya dalam pembiayaan kita mencari pembiayaan yang syariah ya. Pembiayaan syariah harus ya paling utama memang harus akadnya harus syariah. Tetap harus ada. Tidak bisa hanya lihat substansi saja. Iya betul. Akad tetap harus utama. Karena kalau yang permisalan sederhana ya, kenapa seseorang itu dikatakan berzina, kemudian satu lagi dia memang sah, halal, ya zina haram, kemudian suami istri menghalal, itu kan berarti akad kan itu ya, betul akad nikah kan, betul. Kalau yang satu nggak ada akad nikah, satu ada akad nikah, maka halal kemudian akad nikah ya. Tapi memang tidak boleh hanya berdasarkan akad saja tadi itu. Ya, tadi kemudian tadi bangun rumah tangga, harus kemudian rasa sayang segala macamnya, ya makasih syariahnya juga harus ada di sana gitu ya. Begitu mestinya rumah tangga itu. Nah kemudian kemudian kita juga nggak boleh kemudian tadi kan biasanya di dalam pricing ya. Oh ini murah ya tuh konven ambil saja. Kan dalam syariah memang ya tidak boleh ambil keuntungan dari meminjamkan. Ya itu masuk kategori riba. Kamu berhubungan dengan riba. Nah maka kemudian akad harus dipenuhi. Kemudian ya perbankan syariah juga kemudian harus kemudian memaintain tadi kalau saya katakan makasih syariah itu harus dijaga. Termasuk juga merupakan juga supaya pricingnya semakin lebih murah, tidak kemudian mahal, ya ambil keuntungan yang wajar. Nah, tapi memang kita bisa pahami juga kalau dalam secara ekonomi ya, kenapa suatu perusahaan atau kemudian suatu usaha produknya lebih mahal dari yang lain. Ada beberapa faktor. Faktor utama biasanya adalah economic of scale. Ya, kita memang kalau belanja di grosir, karena skalanya banyak. Ya, dia jual banyak, dia ambil margin tipis kecil sekali kan. Jadi lebih murah. Tapi kalau kita suruh ya warung yang dekat rumah juga margin seperti itu, ya rugi dia kemudian. Itu juga seperti itu. Jadi begitu cara memahaminya. Dan memang banyak lembaga keuangan syariah rata-rata adalah masih skala ekonomisnya masih kecil, sehingga kemudian dia relatif lebih cost of fundnya lebih mahal, kemudian biaya operasi lebih mahal, kemudian jatuhnya dia juga biasanya pricingnya juga tinggi, sehingga kemudian ini tantangan di keuangan syariah supaya bagaimana dia bisa semakin lebih efisien. Terus dia semakin besar dia sehingga kemudian dia bisa menjadi cost of fundnya semakin rendah. Jadi itu cara bikin. Jadi dua-duanya tetap harus ada. Tidak boleh kemudian kita abaikan kemudian ininya masalah akad itu, kemudian ya sudah ke bank konven saja. Jadi nah kalau kita punya komitmen itu kita lakukan itu ya, dan juga ya sama-sama kita bangun ekosistem ini. Baik Prof. Luar biasa ini, berarti di sana juga kita harus memperhatikan demand-nya, produksinya sehingga ada margin yang berbeda dalam satu barang. Aplikasinya demikian. Lanjut Prof. Soal tapi secara umum keuangan syariah tidak seperti yang kadang kita lihat misalnya ada rentenir kan, atau kemudian ada yang judul bunga per hari 1% kelihatannya kecil tapi gede. Ini kan keuangan syariah jelas nggak akan ke sana. Itu jelas sesuatu yang dilarang Prof. Nah, rentenir katanya lintah darat. Prof, soal melihat bangsa kita ini Indonesia sebagai negara yang besar, potensinya juga besar, dianggap sebagai potensi terbesar sebagai pusat halal dunia ini. Ini sejauh ini sudah masuk tahap sistemik penerapan apa masih tahap wacana ini Prof? Nah, ini saya bawa data ya, biar akurat ya. Tadi saya katakan bahwa Indonesia mulai coba mengejar ketertinggalan. Memang kita tertinggal dalam banyak hal. Dulu negara lain lebih maju, Malaysia lebih maju ya. Tapi awarenessnya sudah mulai dengan itu KNKS berperan sangat bagus ya, BI berperan sangat bagus.
Masak Ekonomi Syariah juga kampus lebih dulu sebenarnya, ya, untuk kemudian literasi dan kemudian mendesain konsep. Alhamdulillah di tahun data terakhir kemarin kebetulan saya ikut di Ijtima Samawi di Jakarta, kemudian saya juga Dewan Pengawas Syariah di salah satu PPRS di Jogja, dan kemudian tiap tahun kita ada ikut Ijtima Samawi. Nah, itu di dalam data itu, ya, secara keseluruhan kita, peringkat kita itu di dalam syariah dunia itu tahun 2023, 2024, 2025 terakhir itu sudah peringkat ketiga di dunia. Ya, indeks halalnya termasuk penggunaan ekonomi kontribusinya. Paling besar di Malaysia. Ya. Dan kemudian Arab Saudi nomor 2, 3 kita Indonesia. Kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain. Nah, udah naik kita. Dulu sebelumnya kita peringkatnya jauh di bawah. Nah, kita memang paling unggul itu, ya, di sisi keuangan syariah kita masih tertinggal jauh malah dari Uni Emirat Arab dan juga dari Bahrain. Ini data saya buat, kita nggak menanyakan. Kita agak bagus itu di sisi busana muslim. Kuat kita. Fashion. Kan kita leading itu di sana. Kita nomor 1 itu di busana muslim, ya. Core kita itu 106,9 meningkat bahkan dari 2023-2024 meningkat tajam, ya. Kemudian di bawah kita justru Malaysia 76, jauh di bawah. Jadi kita kuat di sana busana muslim. Jadi fashion. Kemudian di dalam Islamic indikator ekonomi kita itu paling utama. Nomor 2 di dalam kosmetik halal kita masih, ya, kita nomor 2 itu di bawah Malaysia. Ya, di bawah Malaysia. Dia masih di bawah Malaysia. Tapi sudah mulai naik gitu, ya. Nah, tapi kalau trennya meningkat itu akan sangat baik. Ini sedikit lagi saya menyampaikan, kita makanan halal juga masih nomor 4, ya. Ya, busana muslim nomor 1 gitu. Farmasi kosmetik nomor 2. Nah, yang lain yang masih harus genjot makanan halal kita masih kalah, ya. Thailand malah mungkin lebih baik, ya. Kemudian pariwisata ramah muslim sudah mulai kita, peringkat 2 kita. Pertamanya Malaysia, ya. Dan kemudian, ya, harus ini ada media hiburan, kita belum banyak masuk ke sana, ya. Artinya apa? Artinya banyak peluang untuk kita garap. Dan kemudian secara data belanja konsumen muslim itu adalah 2023 itu 2,43 triliun dolar, ya, triliun dolar. Ini hampir 2 kali GDP-nya Indonesia. Ya. Potensi besar. Ya, besar sekali untuk kemudian makanan, farmasi, kosmetik, fashion, travel sama media tadi. Ya, itu sangat besar untuk kemudian, dan proyeksinya nanti 2028 3,36 triliun. Naik banyak itu ke depan itu. Nah, dengan halal food yang paling menonjol 1,43 triliun. Nah, tapi itu artinya peluang itu banyak. Tadi dari sisi pasar, dari sisi market kita besar. Di luar negeri juga masih besar, ya. Demand-nya besar. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana supaya kita tidak sebagai pasar saja. Ya, tentu mereka juga hitung pasar Indonesia, pasar di berbagai negara. Bagaimana kita menjadi pelaku, ya, kemudian memproduksi itu. Dan sudah kelihatan kan tadi itu, ketika kita memang ada usaha, ya, tadi di fashion, kita luar biasa bagus. Bandung kemudian mengembangkan fashion. Orang Malaysia belanja ke sini, ya, dan kita nomor 1 tadi. Tambah lagi kemudian kosmetik 1 aja dengan Wardah saja, ya. Mudah-mudahan ada lagi nambah gitu. Itu mudah-mudahan bisa menjadi nomor 1 nanti itu. Saya kemarin berkunjung ke Wardah, inisiasi kerjasama di Direktorat Kemitraan Global dan Reliability.
itu memang Wardah saat ini memang masih fokus di pasar Indonesia memang. Dia baru buka cabang itu baru di Malaysia memang. Tapi perkembangannya sangat bagus Malaysia. Dan itu kalau dia kemudian kembangkan terus itu bisa top di dunia itu. Seperti dia dulu mengalahkan berbagai brand asing di Indonesia, dia kemudian jadi yang market leader di Indonesia. Ke depan dia bisa melakukan. Tinggal kemudian bagaimana kemampuan manajemen dia, ya, kemudian dia mengembangkan, kemudian dia juga bisa melihat tren di luar negeri, sehingga tidak hanya ini kan dia membuat produk kan berdasarkan tren dalam negeri, tapi luar negeri juga coba dilihat itu mestinya. Maka kalau ingin berkembang, mudah-mudahan itu bisa dikembangkan. Dan saya berharap banyak player lain, nggak cuma Wardah, yang lain juga bisa bergerak gitu. Karena kita mayoritas dan demandnya juga cukup besar, Prof ya. Betul. Hanya saja tadi baru di fashion, soal makanan masih kalah dengan sebagian negara. Masih kalah kita. Kata netizen orang Indonesia itu yang haram cuma babi kan, Prof. Baik, Prof. Ini karena keterbatasan waktu, Prof. Saya ingin terakhir, Prof ya, supaya ini tidak sekedar berhenti di konsepsi saja soal halal ekosistem ini dalam kehidupan kita, keseharian kita. Langkah konkret apa yang bisa kita mulai, yang bisa dilakukan oleh baik itu individu, kemudian tadi ada organisasi, komunitas, sampai pada institusi pemerintah untuk semakin menaikkan. Dalam hal ekosistem halal ini, termasuk juga kalau kita mau menjadi yang terdepan ya, itu yang paling utama itu adalah trust. Pertama itu trust ya, percayaan. Ya, didukung dengan inovasi yang ada. Ya, itu sudah bisa dilihat di dalam industri fashion. Dengan kualitas pakaian segala macamnya, desain segala macamnya, ya. Dan itu juga sudah ada juga sentral untuk kemudian fashion Indonesia. Nah, jadi tidak hanya sekedar sertifikasi. Betul. Memang kita sudah punya undang-undang ya jaminan produk halal JPH, dan juga ada Badan Penyelenggara JPH, jaminan produk halal. Itu tidak cukup. Ya, sertifikasi itu pastikan itu ada trust. Pastikan memang ya tiap kemudian sertifikat halal dikeluarkan tuh memang benar berdasarkan hasil verifikasi, betul, tidak kemudian abal-abal, kemudian tidak kemudian dibuat sertifikat palsu gitu ya. Yang itu bisa ya, kalau bisa memang diawasi memang BP pengawasan juga betul. Dan kemudian publik pun juga bisa kemudian mengecek secara online misalkan. Ini bisa membuat trust itu. Betul. Dibuat trust macamnya. Itu hal yang agak penting menjadi perhatian. Dan itu di semua sektor industri. Ya. Dan ada kemudian inspeksi, ada pengecekan, ya. Dan kemudian nah sekarang juga sudah mulai itu yang tuh penyembelihan ada Juleha, juru sembelih halal ya, Juleha gitu. Itu bagian dari upaya komunitas. Nah, bagian menciptakan. Orang kan juga, ini kalau dia sertifikasi Juleha, kemudian ada trust di sana. Ada trust di sana, ya. Dan itu harus dijaga betul oleh orang-orang sudah dapat kepercayaan itu. Badan pengawas. Pengawas ada ya. Kemudian hal yang juga penting di tingkat makro itu saya mencatat master plan-nya juga harus ada. Ini kan saya agak heran ini. Master plan 2019 ke 2024 itu kan sudah habis tuh. 2025 dan 2029 ya mestinya sudah ada kok. Saya kok sampai sekarang belum lihat itu. Fokus pada sektor lain. Sektor lain. Kemudian nggak tahu nih Pak Prabowo fokusnya ke MBG ya. Keren garap itu. Ya. Kata netizen beliau CEO MBG ya. Nggak diurus padahal ini kan strategis ini. Ya. Cara mengembangkan ekonomi, cara kemudian menyiapkan lapangan kerja gitu ya. Coba lihat orang di New Zealand lapangan kerjanya itu halal meat gitu. Ya, Thailand pun juga gitu. Halal produknya banyak itu. Ya, ini harus dikembangkan itu. Nah, belum ada juga tuh. Tadi saya kontak ke teman saya yang di
KNKS belum jawab, tapi di internet saya nggak menemukan yang baru. Ya. Berapa bulan lalu saya tanya itu memang belum jadi, masih pergantian kabinet segala macam. Kurang fokus ini Pak Heran. Kemudian padahal kemarin sudah dibangun dengan cukup bagus. Ini tinggal mengakselerasi dan mengembangkan. Dan saya khawatir kalau itu tidak dikawal, kemudian trust orang jadi turun. Ya. Kemudian juga terkait dengan standar sertifikasi dan akreditasi, ya. Dipastikan bagaimana peran lembaga untuk kemudian halal. UMI kan juga ada betul. Halal Center, ya. Dan kemudian juga peran-perannya karena nggak mungkin kan kita punya 65 juta UMKM, itu kemudian harus bantu, dan kemudian kampus juga harus terlibat. Kemudian rantai nilai tadi sempat dibahas ya, rantai nilai terintegrasi dari hulu sampai hilir. Betul. Itu harus dijaga betul itu. Nggak bisa di hulunya aja kemudian produknya. Hulu kemudian seperti apa? Ya. Bahan-bahan segala macam. Dan tadi hadirnya institusi pemerintah menjadi kunci. Exactly, pemerintah harus kunci itu. Kemudian buat sistem, ya. Kemudian jangan sampai kemudian ada terkontaminasi segala macamnya, halal value chain, dan itu harus semua. Ya. Kemudian kemudian ada infrastruktur, ya, itu rumah potong halal, ya, kemudian logistik halal, dan kemudian juga pemerintah sudah punya di dalam master plan dulu namanya halal industrial park. Halal industrial park. Ya, itu tempat-tempat memang wisata halal gitu. Nah, tapi ini kurang begitu digarap. Ya, mestinya ini yang kemudian dikembangkan. Betul. Buat kemudian Skura, kemudian ini targetnya apa? Mengekspor kemana, akses kemana, fashionnya apa lagi, segala macam. Itu harus seperti itu mestinya. Termasuk kemudian juga kan fashion itu kan bisa banyak dia kan tidak terlalu besar biaya investasinya seperti kosmetik Wardah kan. Tapi itu kan sudah masyarakat sudah ada, tinggal kemudian didorong, kemudian difasilitasi dan dikembangkan. Nah, termasuk juga di bidang lain juga tentang wisata halal juga, ya, dan itu dikembangkan. Nah, di Malaysia itu halal park itu sudah punya sendiri mereka, dan itu menjadi kekuatan mereka dalam kemudian barang-barang berjamaah mereka kuat mengakses tempat-tempat untuk market baru. Jadi begitu, dan pemerintah ada di sana untuk backup. Nah, kita agak kurang itu, ya. Ini yang kalau kita memperbaiki tadi bahasanya, kita mengembangkan ke sana. PBN Investasi Syariah saya pikir cukup punya kemampuan kita dalam konteks itu. Bahkan kalau ada industrial park itu kemudian digunakan pakai wakaf segala macamnya, saya pikir masyarakat akan mau untuk kontribusi, atau kemudian kontribusi dalam permodalan dan lainnya. Kemudian akses pasar kemudian bersama untuk kemudian ke luar. Sampai kita kalah lah dari Thailand. Kenapa kita sampai kalah? Itu menurut saya, ya, yang kita perlu beri perhatian sehingga kemudian kita betul bisa menjadi market leader dan menjadi leading di dalam hal ini. Di samping kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, tapi juga kita tentu untuk kontribusi untuk dunia. Betul. Karena produk halal itu kan jelas higienis, halal dan thayyib, tidak cuma halal. Halal thayyib, ya. Dan itu kan membantu masyarakat dunia mendapatkan produk-produk terbaik. Nah, sedikit cerita. Ya, ini saya tahu ada beberapa perusahaan yang itu dia melihat ini sebagai market dan besar dan berkembang, tapi dia bukan punya Muslim. Unilever misalkan. Mereka bahkan punya halal value chain. Betul. Sangat strategis, dan kemudian mereka semua produk tersertifikasi. Walaupun ada connected dengan Yahudi, ya, tapi mereka, dan memang perusahaannya berkembang terus gitu. Betul. Dan mereka keunggulannya pada ini. Nah, kita yang punya halal masa enggak kan? Produknya dicari Daily Pro dan Pro. Iya, itulah kan, ya. Nah, keunggulan kompetitif mereka ada di sana. Saya sempat kita sempat ketemu diskusi dengan satu direkturnya, dan dia memang serius gitu mengembangkan halal value chain. Padahal tempat-tempat lain yang
kata lembaga Islam nggak ada tuh peduli tentang halal bihalal. Oke. Jadi dua kata kunci tadi itu Prof ya, trust dan inovasi. Betul, exactly. Untuk membangun halal ekosistem ini, para pelaku industri, termasuk institusi negara harus memastikan di sana ada trust dan ada inovasi. Bagi masyarakat tadi sense of belong. Ketika ada, dia harus merasa memiliki bahwa ini adalah bagian daripada upaya menerapkan Islam secara holistik di dalam kehidupan kita. Dan masyarakat di sini punya peluang untuk kemudian berperan di bagian mana, untuk kemudian dia bisa mengembangkan ekonominya, usahanya, dan ini peluangnya sangat besar sekali. Terima kasih Prof. Rizal Yahya, SE, MSc, PhD, AK, CA atas kesempatan berbagi ide, gagasan, dan pengalaman sebagai seorang praktisi dan pengajar dalam tema halal ekosistem membangun leading ekonomi syariah di kehidupan kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatian dalam satu podcast series ini. Berjumpa lagi kita pada seri podcast Center for Integrative Science and Islamic Civilization di kesempatan lain. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Saya Syamsul Bahri undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sama-sama.